pada masa demokrasi parlementer yang terjadi pada tahun 1950 sampai 1959, merupakan masa berkiprahnya partai-partai politik pada pemerintahan Indonesia. Pada masa ini, kerap terjadi pergantian kabinet dan partai-partai politik terkuat mengambil alih kekuasaan. Sehingga masa pemerintahan kabinet tidak ada yang berumur panjang. Hal ini membuat masing-masing kabinet yang berkuasa tidak dapat melaksanakan seluruh programnya. Dan kali ini kami akan membahas salah satu kabinet dalam masa demokrasi parlementer, yaitu Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Kabinet Ali Sastroamidjojo dibentuk setelah jatuhnya Kabinet Wilopo pada 3 Juni 1953. Kabinet ini menempati kursi pemerintahan setelah memperoleh dukungan dari banyak partai, yang diantaranya adalah Nahdlatul Ulama, Partai Nasional Indonesia, dan Partai Indonesia Raya. Namun, pada Kabinet Ali, Masyumi dan Pesi tidak mendapatkan kedudukan. Kabinet ini dibentuk oleh Presiden Soekarno melalui Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 1953. Selama menjalankan roda pemerintahan, Perdana Menteri Ali dan wakilnya Wongsonegoro dibantu oleh 17 kementerian. Dalam kabinetnya, pemerintahan Ali membentuk sejumlah program dalam pelaksanaannya. Di antaranya, meningkatkan keamanan dan kemakmuran, melaksanakan pemilu sesegera mungkin, membebaskan Irian Jaya secepatnya, melaksanakan politik bebas aktif, meninjau kembali persetujuan konferensi meja bundar, menyelesaikan pertikaian partai politik, berusaha menekankan Indonesianisasi perekonomian, serta memberi dukungan kepada para pengusaha pribumi. Di antara program-program yang telah dibuat tersebut, tentu terdapat keberhasilan yang telah dicapai. Merampungkan persiapan pemilihan umum pertama. Pemilihan umum pertama direncanakan untuk diadakan pada pertengahan tahun 1955. Panitia Pemilihan Umum Pusat dibentuk pada tanggal 31 Mei 1954, yang diketuai oleh Hadikusumo dari PNI. Dan pada tanggal 16 April 1955, Hadikusumo mengumumkan bahwa pemilihan umum untuk parlemen akan diadakan pada tanggal 29 September 1955. Sehingga rencana pemilu yang telah dirancang oleh Kabinet Ali berhasil dilaksanakan, meskipun saat masa pelaksanaan tersebut kabinet telah berganti. Dilaksanakannya Konferensi Asia Afrika. Konferensi yang dilaksanakan pada bulan April 1955 ini menunjukkan kejayaan dari masa pemerintahan Ali dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Soekarno dan Ali Sastroamidjojo tentu merasa puas dan memperoleh prestise dalam negeri karena dipandang sebagai pemimpin dari negara-negara di Asia Afrika. Dalam konferensi ini juga Indonesia mendapatkan dukungan diplomasi dari negara Asia Afrika atas haknya terhadap Irian Barat. Selama masa jabatannya, masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I tentu tidak lepas dari berbagai gejolak yang mereka alami. Pada kabinet ini, keadaan ekonomi sempat memburuk. Kebijakan ekonomi tidak berjalan dengan baik, sehingga terjadi kasus korupsi yang menghilangkan kepercayaan rakyat. Kabinet ini mengalami lonjakan inflasi pada masanya. Persediaan uang meningkat 75%, nilai tukar rupiah bebas turun dari 44,7% menjadi 24,6%. Kala itu juga terjadi masalah keamanan yang diakibatkan dari pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang biasa kita kenal dengan DITII di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Adanya persoalan dalam TNI Angkatan Darat yang menjadi lanjutan dari peristiwa 17 Oktober, serta penolakan atas pimpinan baru TNI Angkatan Darat yang diangkat oleh Menteri Pertahanan Iwa Kusuma Sumantri tanpa menghiraukan norma-norma yang berlaku di lingkungan Angkatan Darat. Karena konflik yang terjadi antara PNI dan Nahdlatul Ulama, menyebabkan Nahdlatul Ulama menarik dukungan dan menterinya dari Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Karena Nahdlatul Ulama sendiri telah sejak lama merasa kurang puas dengan berbagai kebijakan dalam kabinet tersebut, sehingga keputusan ini pun diikuti oleh partai-partai lain. Hilangnya berbagai dukungan dari Kabinet Ali Sastroamidjojo I menyebabkan pemerintahan Ali mundur dan mengembalikan mandatnya pada 24 Juli 1955.